vektor. Ya, jadi di ruang vektor ini akan ada 4 pembahasan secara garis besar, yaitu tentang ruang vektornya itu sendiri, ruang vektor dan subruang. Kemudian sebenarnya kita mau masuk ke basis dan dimensi ya terusan. Tapi sebelum bicara tentang basis dan dimensi, itu nanti Anda akan belajar terlebih dahulu tentang kombinasi linier, tentang bebas linier, tentang merentang. Kemudian dari situ baru kita akan bicara basis dan dimensi. Nah, kalau kita sudah tahu tentang basis dan dimensi, nanti kita masuk menentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem persamaan linier homogen. Jadi dari SPNL itu SPLH ya, sistem persamaan linier yang homogen, itu kita nanti dari ruang solusinya, ruang penyelesaiannya kita bisa menentukan basis dan dimensi. Apa basis dan dimensi ya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang kita belajar dulu pada pertemuan hari ini yaitu tentang ruang vektor dan subruang. Ini yang dikatakan dengan ruang vektor. Jadi aksioma ruang vektor itu menyatakan apa sih ruang vektor itu. Jadi kalau misalkan nih saya punya himpunan yang tidak sebut aja himpunannya itu sebagai V gitu. Dan V ini di dalamnya itu didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan bilangan real, dengan skalar ya. Operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Nah, jika saya ambil sembarang vektor yang ada di dalam V, misalkan aja di sini sebut aja U, V, dan W, dan juga KL-nya ini adalah suatu skalar, maka V itu kita bisa sebut sebagai ruang vektor jika dia memenuhi 10 aksioma. 10 aksioma itu adalah sebuah syarat gitu ya, syaratnya. Apa saja itu? Syarat 1 sampai dengan syarat 5 itu untuk menunjukkan pada operasi penjumlahan. Jadi syarat yang pertama, kalau saya ambil 2 vektor sembarang yang merupakan elemen dari himpunan V, maka nanti hasil operasi penjumlahan dari 2 vektor itu masih merupakan himpunan bagian atau elemen dari himpunan V. Makanya di sini dia ngomong, kalau saya punya U plus V, maka U plus V itu hasilnya merupakan elemen dari himpunan V. Atau dengan kata lain, aksioma 1 itu dia menyatakan bahwa himpunan atau operasi ini tertutup atau himpunan V ini merupakan himpunan yang tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau saya ambil 2 sembarang vektor di dalam himpunan V itu, hasilnya itu masih ada di dalam V itu sendiri. Itu aksioma yang pertama. Terus aksioma yang kedua, kalau saya punya U plus V, maka hasilnya ini nanti akan sama dengan V plus U. Aksioma yang ketiga, jika saya punya 3 buah vektor, kemudian saya mengoperasikannya, urutan dari pengoperasiannya ini, kalau awalnya U dan V yang saya operasikan, kemudian ditambahkan dengan vektor W, maka hasilnya ini tidak akan berubah, atau dia hasilnya akan tetap, saat saya mengoperasikan V ditambah W terlebih dahulu. Baru kemudian hasilnya itu kita tambahkan dengan U. Nah, ini ternyata dia tetap sama. Jadi aksioma 3 itu akan terpenuhi. Terus yang aksioma 4, ini bacanya yang huruf E terbalik itu terdapat ya. Terdapat vektor 0 yang merupakan elemen dari himpunan V, sedemikian sehingga vektor U ditambah dengan vektor 0 itu akan sama dengan vektor 0 ditambah vektor U, hasilnya sama dengan vektor U. Ya. Vektor 0-nya apa, Bu? Vektor 0-nya Anda cari. Jadi di dalam V itu saya bisa temukan vektor 0, makanya ngomongnya terdapat vektor 0. Sedemikian hingga nanti
untuk sembarang vektor yang ada di dalam himpunan V, kalau saya tambahkan dengan vektor 0 itu, maka hasilnya akan sama dengan vektor itu sendiri. Itu aksioma 4. Aksioma 5 ini berhubungan dengan aksioma 4. Ya, vektor 0-nya yang di sini ini sama dengan vektor 0 yang ada di aksioma 4. Nah, kalau di aksioma 5 ini menyatakan huruf A yang terbalik itu bacanya setiap. Untuk setiap vektor U yang merupakan elemen himpunan dari V, terdapat vektor min U yang juga merupakan anggota dari himpunan V. Sedemikian sehingga nanti vektor U ditambah dengan vektor min U itu sama dengan vektor 0. Nah, 1 sampai dengan 5 ini merupakan aksioma untuk penjumlahan dari operasi penjumlahan yang ada. Nah, sedangkan aksioma 6 sampai dengan 10 ini untuk melihat dari aksioma perkalian dengan skalar. Jadi aksioma yang ke-6, kalau saya punya skalar saya kalikan dengan vektor U, maka hasilnya KU ini juga masih merupakan elemen dari himpunan V. Nah, ini yang dikatakan sebagai operasi yang tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar. Terus yang aksioma 7, K dikalikan U plus V itu sama dengan KU plus KV. Ya. Terus habis itu yang ke-8, saya punya bahwa K ditambah L dikalikan dengan vektor U itu akan sama dengan KL ditambah dengan LU. Terus yang ke-9, K dikalikan LU itu sama dengan KL dikalikan dengan vektor U. Dan yang terakhir, khusus saat skalarnya, bilangan realnya itu sama dengan 1, maka akan kita dapatkan bahwa 1 dikalikan vektor U itu hasilnya sama dengan vektor U. Ya, ini kurang lebih 10 aksioma kalau kita mau menunjukkan bahwa himpunan vektor yang kita punya itu merupakan suatu ruang vektor. Kalau dia tidak memenuhi salah satunya saja, maka kita katakan bahwa dia bukan ruang vektor. Nah, kalau Anda mau disuruh untuk menunjukkan gitu ya, disuruh untuk membuktikan, kalau memang kita tahu dia tidak memenuhi salah satu aksioma, misalkan nggak memenuhi aksioma 6 gitu ya, Anda cukup tunjukkan aksioma 6 saja sudah cukup gitu. Terus Anda bisa langsung menyimpulkan bahwa himpunan vektor ini bukan merupakan ruang vektor. Tapi kalau ternyata kenyataannya dia ini merupakan ruang vektor, maka Anda harus menunjukkan 10 aksioma ini terpenuhi secara umum. Secara umum itu artinya apa? Kita melihatnya enggak boleh kasih contohnya itu ambil sebuah vektor tertentu. Misalkan Anda ngambil vektor U 1,1, vektor V misalkan 10,5 lah gitu enggak boleh. Kalau memang kita mau menunjukkan bahwa ini adalah sebuah ruang vektor, harus menunjukkannya adalah secara umum. Gitu ya. Kita lihat dulu nih, sebagai contohnya. Diketahui V itu sama dengan R3. R3 itu maksudnya sebuah vektor, himpunan vektor yang isinya itu adalah vektor-vektor 3 komponen, di mana komponen-komponennya itu merupakan bilangan real, itu R3. Jadi kalau saya tulis gitu, R3 itu saya bisa ngomongnya gini, jadi V ini, di sini ya, V sama dengan R3, videonya saya matikan dulu ya. Nah, ini saya bisa nuliskan ini adalah sebuah himpunan vektor, misalkan aja saya nulisnya yang isinya ini, di mana ABC-nya itu adalah elemen real. Jadi A, B, C ini adalah elemen bilangan real. Itu adalah V yang sama dengan R3. Maksudnya gitu. Jadi himpunan yang isinya vektor-vektor dengan 3 komponen dan komponen-komponennya itu merupakan bilangan real. Itu adalah R3. Terus di sini dikatakan
ya ini U dan V-nya adalah elemen V, operasi penjumlahan yang berlaku U plus V itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Jadi ini seperti operasi penjumlahan vektor biasa ya, yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Terus operasi perkalian dengan skalarnya yang sedikit berbeda. Jadi operasi perkalian dengan skalarnya ini menyatakan bahwa skalar dari vektor U hasilnya adalah KU1, 0,0. Jadi setiap vektor yang ada di dalam himpunan V itu, kalau saya kalikan dengan skalar berapapun, skalar itu bilangan real, maka hasilnya adalah komponen pertama itu menjadi KU1, komponen kedua dan komponen ketiganya ini 0. Loh bisa seperti itu tak Bu? Bisa, karena ini dia mendefinisikan. Nah, dari definisi yang dibuat ini, Anda disuruh nyelidiki apakah V itu merupakan suatu ruang vektor. Jadi tadi kan dikatakan V itu kalau dia ruang vektor, jika bagaimana? Jika di dalamnya itu ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan memenuhi 10 aksioma itu. Nah, ini penjumlahan sudah dituliskan seperti itu, perkaliannya didefinisikan bahwa perkalian skalar dengan vektor itu adalah komponen pertamanya itu selalu K, komponen dari vektor tersebut, sebut aja ini KU1, tapi komponen kedua dan ketiga itu 0 semua. Nah, dengan seperti ini, apakah V itu membentuk suatu ruang vektor? Ya, kita cek dulu ya. Jadi yang pertama, jadi misalkan nih saya ambil 3 vektor sembarang. Ini menyatakan UVW-nya itu sebagai 3 vektor sembarang yang merupakan elemen dari himpunan V. Harus UVW Bu? Enggak, terserah. Mau ambil ABC juga boleh, mau ambil XYZ juga enggak apa-apa, terserah ya. Ini cuma mau menyatakan saya ambil 3 vektor sembarang yang merupakan elemen-elemen dari himpunan V. Di mana tadi pada operasi penjumlahan itu berlaku bahwa U plus V itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Itu operasi penjumlahan yang berlaku. Kita cek yang pertama. Operasi yang pertama ini dia menyatakan operasi apa? Aksioma yang pertama. Kalau saya ambil 2 vektor sembarang, apakah hasilnya itu masih merupakan elemen dari himpunan V? Jadi ini saya ambil U dan V, 2 vektor sembarang, saya jumlahkan. Menjumlahkannya mengikuti dari operasi penjumlahan yang berlaku di situ. Ini kan operasi penjumlahannya. Saya dapatkan, ini berarti hasilnya. Jadi hasil penjumlahannya adalah U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3. Apakah ini merupakan elemen dari V? Iya. Hasilnya ini merupakan elemen dari himpunan V. Kenapa? Karena U1 itu bilangan real, V1 bilangan real, U2, V2, U3, dan V3 ini semuanya adalah bilangan real. Kalau bilangan real saya tambahkan dengan bilangan real, maka hasil penjumlahannya di sini ini juga merupakan bilangan real. Nah, kalau ini real, di sini real, ini real, maka hasilnya ini masih merupakan elemen dari himpunan V. Aksioma pertama terpenuhi. Terus aksioma yang kedua, apakah U ditambah V itu nanti akan sama dengan V ditambah U? Ya kita lihat tadi U plus V sudah ditunjukkan ya, hasilnya kan sama dengan ini. Nah, dari hasil penjumlahan seperti ini, apakah nilainya itu akan berubah saat urutan penulisannya itu saya balik seperti ini. Jadi yang di komponen pertama awalnya kan U1 plus V1. Nah ini kalau saya balik V1 ditambah U1,
hasilnya kan masih tetap sama. Ini pun juga awalnya U2 plus V2, penulisannya saya balik menjadi V2 plus U2. Di sini pun juga U3 plus V3, tulisannya saya balik V3 plus U3. Masih sama kan ya ini. Nah, dengan saya menulis yang seperti ini, jadi yang komponen V itu yang saya dulukan, maka di sini kalau saya kembalikan lagi dalam penjumlahan, maka ini akan menjadi vektor V ditambah dengan vektor U. Jadi dari aksioma kedua terpenuhi, U plus V sama dengan V plus U. Terus pada aksioma ketiga, di aksioma ketiga tadi kalau saya punya 3 buah vektor, sebut aja U, V, dan W, di mana urutannya saya awal menjumlahkan U dan V dulu, baru terhadap W. Apakah nanti kalau urutan penjumlahan itu saya balik, hasilnya akan sama? Ya kita cek ya, U plus W ditambah W itu kan seperti ini. Kalau saya tambahkan, berarti berdasarkan dari definisi penjumlahannya, tadi akan kita dapatkan seperti ini. U1 plus V1 ditambah W1. U2 plus V2 ditambah W2, U3 plus V3 ditambah V3. Oh, kurang 1 ini ya. Oh enggak. Nah, ini pun kalau misalkan nih kurungnya saya tuker, nah, saya nulisnya seperti ini, hasil yang atas dengan yang bawah ini kan masih tetap sama. Nah, jika saya melakukan perhitungan itu dengan urutan yang berbeda seperti yang di bawah, maka nanti penulisan untuk penjumlahan dari ketiga vektor ini juga akan mengalami perubahan. Dia akan menjadi U ditambah dengan penjumlahan dari vektor V ditambah dengan W. Jadi aksioma ketiga terpenuhi. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Sekian. Terus yang aksioma 4. Tadi saya ngetiknya nggak sampai selesai tadi. Aksioma 4. Tadi dia bilang bahwa terdapat vektor 0 yang merupakan elemen dari V. Jadi Anda lihat apa ya kira-kira vektor 0 ini yang merupakan elemen dari V, himpunan V. Kalau dia bilang real, ya berarti kita punya ini tidak lain adalah 0,0,0. Ini merupakan elemen dari V, himpunan V. Sedemikian hingga itu saya bisa nulisnya gini ya. Orang matematik itu gitu, nulisnya pakai simbol-simbol yang panjang jadi pendek. Kalau vektor U ini saya tambahkan dengan vektor 0, ini, maka yang akan kita dapatkan hasilnya vektor U itu kan gini, U1, U2, enggak cukup. Saya taruh bawah ya, sedemikian hingganya. Nah, ini taruh bawah aja. Sedemikian hingga vektor U ditambah dengan vektor 0, ini akan kita dapatkan U1, U2, U3 ditambah dengan 0,0. Gini. Nah, ini kan hasilnya tidak lain kalau Anda jumlahkan ya sama dengan U1, U2, U3. Ini sendiri tidak lain adalah sama dengan vektor U. Jadi terpenuhi aksioma 4 sudah. Yang 0 plus U perlu dicek, Bu. Dicek boleh? Enggak apa-apa. Karena di aksioma 2 tadi kan sudah dibuktikan bahwa kalau U ditambah V, hasilnya sama dengan V ditambah U. Jadi enggak usah dicek juga enggak apa-apa. Aksioma 4 terpenuhi. Sekarang masuk ke aksioma 5. Aksioma 5 itu dia bilang gini, untuk setiap U yang merupakan elemen dari himpunan V, itu terdapat, nah, vektor min U, ini Anda harus cari. Apa kira-kira vektor min U yang juga merupakan elemen dari V, sedemikian hingga nanti vektor U ditambah dengan vektor min U, ini hasilnya harus sama dengan vektor 0.
Vektor nolnya itu yang ada di aksioma 4. Jadi kalau dari sini saya bisa ambil vektor min U yang dimaksud itu adalah min U1, min U2, min U3. Nggak cukup ternyata. Ya. Ini kan juga merupakan elemen dari himpunan V ya. Nah, kita cek apakah betul ini kalau ditambah ini sama dengan vektor 0. Oke, kita cek. Jadi kalau saya masukkan ini U1, U1, U2, U3, saya tambahkan dengan min U1, min U2, min U3. Ini kan Anda bisa itu ya. Kalau cara panjangnya kan gini, U1 ditambah dengan min U1. Terus komponen keduanya ditambah dengan min U2. Terus U3 ditambah dengan min U3. Nah, ternyata kalau di sini kalau kita lihat kan hasilnya sama dengan 0,0,0. Jadi ini merupakan elemen elemen. Ini sama dengan vektor 0. Nah, terpenuhi aksioma 5. Jadi dari operasi penjumlahan kelima aksioma ini terpenuhi. Nah, sekarang kita cek untuk aksioma untuk perkalian dengan skalar. Ya, kita cek. Nah, ini perkalian dengan skalar. Tadi dia mendefinisikan bahwa kalau K dikalikan U, maka hasilnya menjadi KU1, 0,0. Jadi kita cek ya, aksioma 6. Aksioma 6 itu bilang yaitu tadi K kali U. Ini yang hasilnya itu tadi KU1, 0,0. Ini elemen dari V bukan? Iya, elemen dari V. Ini kan bilangan real kali real, ya bilangan real. 0 itu juga bilangan real. 0 ini juga bilangan real. Maka vektor ini dia masih merupakan vektor-vektor yang ada di dalam himpunan V ini tadi. Jadi aksioma 6 terpenuhi. Terus aksioma 7. Kita punya kalau di 7 K dikalikan dengan vektor U plus V. Ini jadi kalau saya tulis kan saya punya K U1 plus V1. Terus U2 plus V2. U3 plus V3. Ya, ini kalau kita kalikan, Anda harus ingat definisinya ya. Ini kalau dikalikan, maka hasilnya akan sama dengan K U1 plus V1, ini 0, ini 0. Nah, ini sendiri kan saya bisa tulis jadi KU1 plus KV1, 0,0. Ini sendiri, karena ini penjumlahan, dari yang sebelum-sebelumnya, ini kita bisa pisah menjadi, ini berarti KU1, 0,0 ditambah dengan KV1, 0,0. Atau ini akan sama dengan KU plus KV. Jadi terpenuhi untuk aksioma 7. Terus cek aksioma 8. Kalau aksioma 8, iya. Mau tanya yang aksioma 7 ini gimana? Maksudnya tadi yang 0,0 itu di belakang? Ini dari definisinya ini. Jadi definisinya ini setiap vektor yang dikalikan dengan skalar
maka hasilnya nanti komponen pertama itu sama dengan K dikalikan komponen pertama dari vektor itu, tapi komponen kedua dan ketiganya itu 0, 0 semua. Jadi kalau kayak gini ini, maka K itu saat saya kalikan ke vektor U plus V, maka di komponen pertama dia seperti perkalian biasa, K dikalikan U1 plus V1. Tapi perkalian yang skalar dengan komponen kedua dan ketiga itu menghasilkan 0, sesuai dengan definisinya di sini. Ikuti definisi. Jadi didefinisikan seperti itu, maka setiap kali saya punya vektor, saya kalikan dengan skalar, maka komponen kedua dan ketiganya sama dengan 0. Kalau definisinya lain, ya nanti di sininya lain lagi. Jadi ini karena ngikuti definisi yang ada. Oh, jadi itu langsung ditulisnya 0,0 gitu ya, Bu ya? Sesuai definisinya kan dia ngomong ini. Skalar kali U, maka komponennya akan menjadi KU1, 0,0. Nah, dalam hal ini U, vektor U-nya ini adalah U plus V ini. Jadi kalau skalar saya kalikan dengan U plus V, maka nanti saat skalarnya masuk, mulai dikalikan ke komponen-komponennya, komponen pertama itu K dikalikan dengan komponen pertama dari penjumlahan vektor itu, tapi komponen kedua dan tiganya harus sama dengan 0. Ngikuti definisinya. Begitu sih. Oke. Makasih, Bu. Ya. Lanjut ya. Terus yang ke-8 tadi kita punya kan gini, K plus L dari vektor U. Ya, berarti ini kalau saya kalikan, nanti akan saya dapatkan bentuknya adalah K plus L kali U1, terus yang bagian komponen keduanya 0, di sini juga 0 komponen ketiganya. Berdasarkan definisinya ini. Ini sendiri kan bisa Anda lepas menjadi KU1 ditambah dengan LU1. Ini tetap 0,0. Nah, tadi berdasarkan dari penjumlahan yang di depan tadi, ini dapat saya pisah menjadi KU ditambah dengan LU. Aksioma 8 terpenuhi. Nah, setelah aksioma ke-8 ini kayak tadi ya sebenarnya ya, ini kayak yang di atas Anda bisa bagi menjadi KU1,0,0 ditambah LU1,0,0. Jadi ada satu langkah seperti ini penambahannya. Terus kemudian aksioma 9. Aksioma 9 saya hapus ya. Aksioma 9 itu dia bilang bahwa kalau saya punya K dikalikan dengan LU, maka nanti hasilnya akan menjadi KL kali U. Jadi ini kan K, kalau LU itu berarti kan LU1,0,0. Nah ini kalau saya kalikan ke sini kan sama aja, jadi gini, U1 ininya tetap 0,0. Nah ini, ya ini kan berarti bisa saya jadiin 1 ini. Sehingga kalau kayak gini saya bisa tuliskan bahwa ini akan sama dengan K kali L dikalikan dengan vektor U. Itu aksioma 9. Terus yang aksioma 10. Khusus untuk skalar sama dengan 1 saya kalikan dengan vektor U. Hasilnya kan di sini berarti akan sama dengan 1 kali U1, 0,0 atau sama dengan ini angka 1 ya maksudnya, angka 1. Atau sama dengan kita peroleh adalah U1,0,0. Apakah ini sama dengan U? Sama apa enggak? U1,0,0 itu apakah sama dengan vektor U? Enggak sama. Karena apa? Vektor U yang kita punya itu
tadi kan didefinisikan U1, U2, U3, di mana U1, U2, U3 bilangan real sembarang. Kalau yang ini U2 dan U3-nya adalah 0, walaupun 0 juga bilangan real, tapi di sini tidak ada ketetapan bahwa nilai U2 dan U3 itu harus sama dengan 0. Dia boleh bilangan real berapapun. Nah, oleh sebab itu, kalau ternyata 1 saya kalikan U, ternyata hasilnya tidak kembali ke vektor U itu sendiri. Jadi hasilnya tidak ke sini. Saya. Ya, jadi dia tidak sama dengan vektor U. Nah, karena tidak sama dengan vektor U, walaupun aksioma 1 sampai dengan 9 itu memenuhi, tapi karena aksioma 10 tidak terpenuhi, maka kita simpulkan bahwa V itu bukan ruang vektor. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi kalau mau menunjukkan himpunan itu merupakan sebuah ruang vektor atau bukan, Anda sebenarnya harus cek 10 ya, 10 aksiomanya. Tapi kalau Anda tahu, oh aksioma ini yang tidak terpenuhi, Anda boleh tunjukkan aksioma yang tidak terpenuhi itu saja. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Itu tadi. Nah, ini nanti silakan dicoba di rumah. Ini jawabannya adalah ruang vektor. Jadi kalau diketahui V itu sama dengan M22. Itu maksudnya begini. Jadi kalau tadi kan yang kita coba itu V-nya sama dengan R3 gitu ya. Kalau M22 itu maksudnya adalah V itu himpunan yang isinya adalah matrik 2 kali 2. Ya, matrik 2 kali 2 saya bisa nulisnya gini, A11, A12, A21, A22, di mana kalau tidak ada keterangan, ini elemen-elemennya bilangan real. Berarti A, I, J-nya ini adalah elemen dari bilangan real. Jadi itu himpunan yang isinya itu adalah matrik 2 kali 2 dengan elemen-elemennya adalah bilangan real. Nah, kalau di sini operasi penjumlahan dan perkalian dengan matriknya itu sesuai atau seperti saat Anda mengoperasikan matrik ya. Jadi tidak ada yang spesial. Kalau tadi kan didefinisikan dia spesial. Kalau kayak gini ini berarti ya yang wajar-wajar aja. Jadi kalau menjumlahkan ya berarti dijumlahkan pada elemen yang bersesuaian. Kalau suatu skalar itu dikalikan dengan matriknya, maka setiap elemen yang ada di dalam matrik ini dikalikan dengan skalar tersebut. Gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, Anda diminta untuk menunjukkan apakah V itu membentuk suatu ruang vektor atau enggak. Jadi gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu untuk yang soal nomor 2 ini? Dicoba dulu nanti. Dari hasil mencoba itu minggu depan kalau ada pertanyaan ya kita bahas. Tapi kalau Anda ternyata sudah bisa, ini hasilnya nanti dia ruang vektor. Jadi 10 aksioma itu nanti akan terbukti semua. Jadi kalau sudah terbukti semua ya Anda langsung putuskan, Anda langsung simpulkan bahwa V itu adalah suatu ruang vektor. Ya dicoba dulu. Nggak ada suara ini,
Nggak tahu ini apakah ngerti yang dimaksud atau malah kenapa? Paham. Paham ya? Oh, syukur. Paham. Ya, syukur. Belum, Bu, belum paham. Belum paham dulu apa sih? Belum. Jadi ya itu tadi, kalau yang kayak gini, ini nanti sebagai acuannya ya, dicoba nanti di rumah. Anda ambil 3 vektor seperti yang saya bilang, tapi 3 vektornya ini nanti dalam bentuk matrik 2x2. Jadi misalkan ya, saya ambil A, vektor A, ini bentuknya matrik 2x2, berarti A11, A12, A21, A22. Ini harus ditambahkan elemen dari V. Supaya apa? Supaya kita jelas bahwa elemen-elemen yang ada di sini itu bilangan real. Karena kan V-nya dia langsung mendefinisikan bilangan real. Kalau Anda nggak tambahkan dengan elemen V, ini bisa jadi nanti isinya macam-macam. Bisa fungsi, bisa bilangan kompleks, bisa macam-macam. Makanya elemen V ini harus ditulis. Ya. Kok hilang? Gimana nih? Nah, ini dia. Terus ambil lagi, satu lagi. Misalkan vektor B. Vektor B ya komponennya yang tadi B11, B12, B21, B22. Ini juga merupakan elemen dari V. Terus ambil satu lagi, karena kan 3 ya tadi ya. C, vektor C, C11, C12, C21, C22, ini merupakan elemen dari V. Nah, 3 ini nanti operasikan 10 aksioma tadi. Jadi Anda lihat di 10 aksioma tadi, kalau nanti penjumlahan itu Anda harus kasih keterangan. Misalkan kan A ditambah B, apakah elemen dari V? Ini bilangan real ditambah real ya, hasilnya real. Maka itu merupakan elemen dari V. Aksioma 1 terpenuhi. 2, 3, sampai 10 nanti Anda coba. Itu kurang lebihnya. Gimana? Masih ada yang perlu diperjelas? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Itu dalam kondisi gimana ya kalau misalnya yang aksioma 1 sampai 3 sampai 5 itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Contoh ya, kadang itu ada kalanya, misalkan aja gini, misalkan saya bilang bahwa ini M-nya gini, V-nya itu M22, tapi elemennya bukan bilangan real. Misalkan saya ngomongnya adalah bilangan apa ya, yang tidak terpenuhi itu, misalkan aja bilangan gasal gitu ya. Elemen-elemennya adalah bilangan gasal. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kalau nanti saya punya A, vektor A itu, ini saya tetap tulis gini, A22, di mana ini elemen dari V, V-nya tadi kan bilangan gasal ya. Terus yang B, ini saya punya B11, B12, B21, B22, ini juga merupakan elemen V. Nah ini kalau saya punya ini V-nya itu sama dengan M22 dengan elemennya bilangan ganjil atau gasal. Bilangan. Nah ini kalau saya tambahkan, A ditambahkan dengan B, maka hasilnya ini bukan merupakan elemen V. Karena apa? Saya punya bilangan gasal. Kalau saya tambahkan dengan gasal, hasilnya ini kan genap. Iya kan? 1 saya tambahkan 3 itu jadinya 4. 5 saya tambahkan 7 itu jadinya 12. Nah kan gasal kalau ditambah gasal hasilnya genap. Loh dengan kondisi yang seperti ini, maka saya katakan V-nya itu bukan ruang vektor. Karena apa? Aksioma 1 saja dia sudah nggak terpenuhi ini. Kalau aksioma 1 nggak terpenuhi ya sudah. Nggak usah dicek lagi yang lain-lainnya gitu loh.
Cukup cek aja yang sekiranya kita lihat dia enggak memenuhi. Ya, kurang lebih gitu. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mau tanya Bu, AA. yang kayak soal pertama tadi kan ada bentuk perkaliannya. Yang ini bentuk perkaliannya itu gimana? Dia mengikuti yang standar kalau yang gini. Jadi kalau nggak dituliskan secara detail itu berarti ngikuti yang standar. Yang standar itu berarti kalau saya punya misalkan gini KA gini, ya berarti nanti jadinya KA11, KA12, terus KA21, KA22. Terus kalau misalkan A plus B, berarti nanti menambahkannya ya ini berarti A11 plus B11, A12 plus B12, terus A21 ditambah B21, A22 ditambah dengan B22. Nah, ini perkalian standar ya. Jadi penjumlahan yang standar dan perkalian dengan skalar yang standar. Jadi ngikuti yang biasa. Oh iya ya, paham Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi kah? Isi Bu. Ya. Berarti mau tanya Bu, berarti aksioma ini kita mengoperasikan dua vektor ini, terus dicocokkan sama aturan-aturan tadi ya Bu. Kalau misalnya aturannya sesuai, maka itu benar aksioma. Tapi umum ya, mencocokkannya umum, jangan ngambilnya cuma 1-2 vektor. Kalau tidak terpenuhi ngambil 1-2 vektor boleh. Ngerti maksudnya ya? Maksudnya tidak terpenuhi ambil 1-2 vektor gimana ya Bu? Ya kayak tadi lah misalkan ya kalau saat saya punya M itu V-nya itu M22, elemennya bilangan elemen, kok jadi susah ini, elemen bilangan Gasal gitu ya. Ini kan kita sudah tahu, oh Gasal tambah Gasal itu kan enggak mungkin jadi Gasal ya, pasti jadi genap kan. Nah ini kalau mau ngambilnya ini enggak umum kayak yang tadi. Tadi kan saya umumnya itu ngambil A11, A12 kan gitu. Kalau misalkan ini mau diambil, andaikan gini aja, 1, 1, 1, 1. Ini kan juga elemen dari M22 berarti. Nih, terus B-nya saya ambil, misalkan aja di sini ya, 3, 5, 7, bilangan Gasal, berarti kan -1 boleh ya? Iya Bu. Atau -3 gini, dia elemen dari M22. Nah ini saat saya tunjukkan A plus B, oh ternyata hasilnya kalau saya jumlahkan, ketemunya ini 4, ini 6, di sini 8, ini -2. Berarti ini bukan elemen dari M22. Nah, gini boleh, karena tidak memenuhi. Tapi kalau memenuhi, Anda tidak boleh menunjukkan dengan ngambil sebuah vektor yang spesifik gini loh, enggak boleh. Jadi kalau memenuhi itu harus memenuhi untuk segala macam kondisi. Makanya tadi ngambilnya yang A11, A12, A21, A22 gitu. Tapi kalau untuk menunjukkan bahwa itu tidak terpenuhi, boleh ambil contoh. Jadi kalau pembuktian itu gitu. Jadi dari buahnya itu ada satu saja yang enggak memenuhi, ya sudah gugur sudah. Ya, aksiomanya semua gugur. Tapi kalau memenuhi harus berlaku secara umum. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi kah? Dicoba dulu ya. Yang nomor 2 ini dicoba di rumah. Minggu depan kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Oke, ini saya lanjutkan tadi dari ruang vektor. Oh, ini sifat dari ruang vektor ya. 0 kali vektor U itu sama dengan vektor 0, K kali vektor 0 sama dengan vektor 0, min 1 kali vektor U sama dengan min vektor U. Jika KU itu sama dengan 0, maka yang memungkinkan skalarnya yang sama dengan 0 atau vektor 0 U-nya yang sama dengan 0. Nah, sekarang dari ruang vektor kita masuk ke subruang.
Jadi subruang namanya aja sub ya. Artinya himpunan awal itu sudah kita tahu dia ruang vektor. Jadi harus ruang vektor dulu. Jadi V, himpunan V itu ruang vektor. Nah, saya mengambil bagian yang ada di dalam V di mana operasi di V itu masih berlaku. Jadi operasi perkalian dengan skala dan operasi penjumlahan di V itu masih tetap berlaku di situ. Saya mau cek apakah sebut saja himpunan bagiannya itu adalah W. W ini kita bisa sebut sebagai subruang apa tidak. Untuk melihat apakah W itu sebagai subruang atau enggak, Anda cukup cukup untuk melihat dari dua teorema saja. Jadi tadi kalau untuk melihat ruang vektor kan ada 10 aksioma. Nah, kalau untuk melihat subruang, Anda cukup lihat 2 aksioma saja, yaitu aksioma pertama dan aksioma ke-6. Ya, aksioma pertama di sini kalau saya ambil U dan V itu elemen dari W, dari tadi yang mau kita lihat subruang atau enggak, maka hasil penjumlahannya ini harus merupakan elemen dari W. Ini dikatakan tertutup terhadap operasi penjumlahan. Terus yang kedua, kalau ini memenuhi, Anda cek yang kedua, apakah K dikalikan vektor U itu juga masih merupakan elemen dari W atau tertutup terhadap operasi perkalian dengan skala. Kalau dua aksioma ini terpenuhi, maka kita katakan W itu sebagai subruang dari V. Tapi ini syaratnya V-nya sudah ruang vektor. Jadi sudah diketahui V ruang vektor, kemudian dari situ Anda mau cek. Saya ambil bagian dari V itu, sebut aja W, W-nya ini bisa disebut subruang atau enggak. Nah, untuk ngecek subruang, Anda harus cek dua aksioma ini. Gitu ya, jadi lebih mudah, lebih sedikit yang harus dilihat. Coba ini sebagai contoh. Diketahui V itu sama dengan R2, jadi R2 itu adalah sebuah himpunan vektor yang isinya adalah vektor-vektor dengan dua komponen dengan elemen-elemennya adalah bilangan real. Operasi penjumlahannya standar, operasi perkaliannya juga standar. V yang sama dengan R2 ini kita katakan sebagai ruang vektor. Nanti kalau Anda cek ini ruang vektor. W itu bagian dari V, ya kan? 0,0 itu kan bagian dari V ya. Nah, Anda selidiki apakah W itu merupakan subruang atau bukan? Subruang dari V atau enggak? Nah, untuk melihat yang ini, sebentar. Cara melihatnya, bentar ya, saya carikan ini dulu. Tempatnya dulu. Saya butuh tempat untuk nulis. Bentar. Jadi kita mau lihat B dengan V-nya itu adalah R2 ya tadi. Oke, kita coba lihat dulu ya, sebentar.
Ini tadi dikatakan bahwa tadi V-nya itu V-nya ini adalah R2. Operasinya standar ya, operasi penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalarnya standar. Nah, W itu adalah himpunan yang isinya vektor 0,0. Di sini dalam hal ini W itu himpunan bagian dari V. Nah, dengan W yang seperti ini, apakah dia merupakan subruang atau enggak? Jadi, Anda cek dua aksioma tersebut. Kita cek. Jadi, kalau di sini saya akan ambil, misalkan saya ambil dua vektor, sebut aja vektor X gini. Vektor X. Vektor X ini berarti apa ini isinya ini? X1, X2 atau yang lainnya? Ini nggak saya besarkan. Apa ini vektor X itu? Ada yang bisa bantu saya? Kalau saya ambil sembarang vektor, di mana sembarang vektor itu merupakan elemen, kan ini harus elemen W ya, harus elemen W. Sembarang vektor ini merupakan elemen dari W, berarti kira-kira kalau saya ambil sembarang vektor ini isinya apa ini? Jadi tadi ini V-nya itu adalah R2, terus ini saya ambil sembarang vektor, sebut aja X. Maka hasilnya X-nya ini akan sama dengan apa? Karena dia harus merupakan elemen dari W. Vektor X adalah vektor 0,0. Loh kok bisa? Iya, karena W kan himpunan yang isinya vektor 0,0. Jadi kalau saya ambil sembarang vektor di sini, ya ketemunya pasti 0,0. Demikian juga kalau saya ngambil vektor Y di sini, ya ini pasti ketemunya 0,0. Karena syaratnya dia harus merupakan elemen dari himpunan W. Nah, dengan dua vektor yang saya ambil ini untuk aksioma yang pertama, saya mau lihat apakah X ditambah Y ini masih merupakan elemen dari W. Jadi ini saya masukkan 0,0 ditambah dengan 0,0, maka hasilnya adalah 0,0. Oh, ini adalah elemen dari W. Berarti aksioma pertama terpenuhi dia. Terpenuhi. Terus aksioma kedua, saya punya K dikalikan boleh X, boleh Y, terserah. Saya ambil aja KX. Berarti saya punya K dikalikan dengan 0,0. Karena ini tadi dia ngomong operasinya kan operasi yang standar. Jadi hasilnya ini kan saya akan punya adalah K kali 0, K kali 0. Bilangan berapapun dikalikan 0 ya hasilnya adalah 0. Berarti ini terpenuhi juga aksioma kedua. Nah, karena dua aksioma ini sudah terpenuhi, maka Anda bisa putuskan bahwa W itu merupakan subruang dari V. Itu yang dikatakan dengan subruang. Bu, tanya. Ya. Kalau misal yang W-nya itu isinya misal kayak 1,2 atau yang bukan 0 gitu, Bu. Itu X dan Y-nya itu permisalannya juga 1,2, 1,2. Iya. Karena memang isinya cuma gitu loh ya, 1,2 gitu. Ya berarti X-nya nanti gini loh, saya punya wadah itu saya sebut himpunan gitu ya, isinya cuma vektor-vektor bentuknya 1,2. Kalau Anda ambil acak, ya ketemunya kan berarti cuma vektor 1,2. Nggak mungkin ketemu vektor yang lain, karena wadah itu dia sudah spesifik. Yang diambil, yang ada di dalam wadah itu adalah vektor 1,2 komponennya ya. Sudah, berarti saya ngambil berapa kali pun ya hasilnya pasti ketemu cuma vektor 1,2. Oh, terus nanti kalau ketika ditambahkan pakai penjumlahan itu dianggap memenuhi kalau nanti hasilnya tetap real kan? Begitu patokannya. Hasilnya harus elemen W kalau subruang. Iya,
Jadi harus kalau misal 1,2 ditambah 1,2 itu kan nanti hasilnya bukan 1,2 jadi tidak memenuhi ya, Bu? betul. Berarti kalau kayak gitu nanti aksioma 1 saja dia sudah nggak memenuhi. Berarti W bukan subruang dari V. Oh, ya. Makasih, Gitu. Bu. Jadi sebenarnya gini sih, prinsipnya subruang itu gini loh. Kayak rumah gitu ya. Saya punya rumah. Ini dikatakan rumah itu jika dia memenuhi syarat, misalkan lah. Syarat itu maaf, misalkan disebut rumah itu kalau dia memenuhi syarat ada kamar mandi, ada minimal ya, ada kamar mandi, ada tempat tidur, terus ada ruang tamu misalkan kayak gitu. Nah, kalau ada sebuah rumah yang besar dan bermacam-macam, kemudian dari rumah itu saya ambil bagian tertentu, misalkan 1/4 bagiannya. Nah, 1/4 bagiannya ini bisa saya sebut sebagai rumah apa enggak? Ya tergantung dari syaratnya tadi, terpenuhi enggak. Tadi dikatakan rumah itu kalau memenuhi 3 syarat, ada kamar mandinya, ada tempat tidur, ada ruang tamu. Nah, kalau bagian dari yang tempat besar tadi itu ternyata saya ambil 1/4 bagian itu 3 yang saya sebut sebagai syarat itu ada, maka itu bisa saya katakan sebagai sub dari rumah tersebut. Tapi kalau 1 syarat aja nggak memenuhi, berarti kita nggak bisa katakan bagian tertentu itu sebagai sub dari rumah itu. Itu yang dikatakan dengan subruang. Jadi ini sebenarnya sama kayak ruang vektor itu, tapi lebih kecilnya lagi, lebih spesifik dari ruang vektor. Itu yang disebut dengan subruang. Bu, berarti kalau misal yang perkaliannya itu kan jadi misal K kali 1, K kali 2. Berarti kalau hasilnya K1, K2 juga nggak memenuhi gitu kan? Nggak memenuhi, ya, karena K-nya itu kan bilangan real ya. Bilangan real kan sembarang. Kalau K-nya sama dengan 1, dia tetap sama. Tapi kalau saya ambil K-nya 2, K-nya -5, K-nya setengah, kan sudah nggak sama. Kalau W-nya tadi seperti itu. Kita coba, yang ini ada di contoh yang kedua ini. Nah, yang seperti tadi disampaikan, ini ada di contoh yang kedua, saya tunggu. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak ada penjelasan apa-apa tentang operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, berarti ngikuti standar ya. Jadi kalau yang di sini ini dengan bentuk soal yang seperti ini kita punya bahwa, saya naikkan dikit. V-nya itu adalah R3. Ya, V-nya itu R3. W-nya itu adalah himpunan vektor yang bentuknya adalah A, 1,1. Ya. Ini adalah himpunan bagian dari V. W himpunan bagian dari V. Nah, kalau seperti ini, A, 1,1 itu berarti elemen dari W itu semua vektor di mana komponen pertamanya itu sembarang bilangan real. A itu kan menyatakan dia bilangan real. Bisa 0, bisa 1, bisa -1, bisa setengah, bisa -1000, bisa berapapun lah. Pokoknya bilangan real. Tapi komponen kedua dan ketiganya harus 1. Jadi ini kalau saya tuliskan ya, ini cuma bagian kecil aja dari elemen-elemen yang ada di himpunan W. Jadi misalkan aja saya bisa nulisnya gini, 0, 1, 1. Apalagi ada misalkan -1, 1, 1. Ada lagi udah banyak, misalkan saya ambil setengah, 1, 1. Misalkan lagi ngambil 50, 1, 1. Dan seterusnya. Pokoknya elemen kedua dan ketiganya 1. Elemen pertamanya sembarang bilangan real. Itu adalah himpunan W. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, apakah W itu bisa saya nyatakan sebagai subruang dari V, di mana V-nya adalah R3? Ya berarti Anda coba cek. Jadi saya ambil misalkan vektor A, ini saya sebut adalah A, 1,1. Ini merupakan elemen dari W. Vektor B, ini sebut aja adalah B, 1,1.
Ini merupakan elemen dari W. Ya, semuanya harus elemen W ya, karena kita mau melihat apakah dengan kondisi yang ada ini dia bisa dikatakan sebagai subruang enggak. Kita lihat aksioma pertama. A kalau saya tambahkan B, ya, jadi ini kan saya punya A ditambah B ya, karena kalau nggak ditulis gini ini berarti operasi penjumlahannya standar, berarti saya punya kan ini A plus B, 1 plus 1, 2, 2. Nah, dengan kondisi ini, apakah ini merupakan elemen yang ada di dalam himpunan W? Bukan. Jadi kalau gini saya langsung corek, ini bukan W. Kenapa? Karena di komponen kedua dan ketiganya ini tidak sama dengan 1. Karena elemen di sini tidak sama dengan 1. Karena W itu kan harus komponen kedua dan ketiga itu sama dengan 1. Kalau yang ini enggak. Nah, dengan kondisi ini maka Anda bisa putuskan bahwa W itu bukan subruang dari V. Begitu. Ya, kalau saya definisikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk ruang vektor dan subruang. Mungkin ada pertanyaan dulu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, saya harapkan dengan nggak ada yang tanya ini sudah jelas semua ya. Jadi sudah bisa lebih memahami dari subruang yang ada ini. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Boleh mengenai ruang vektor, boleh subruang, atau mau yang lainnya mungkin? Paham, Bu, tapi udah mulai Sudah mulai mudeng? Alhamdulillah. sudah mulai pusing. Oh, sudah mulai pusing. Saya pikir sudah mulai mudeng, Bu. Ya, sudah mulai bisa, tapi sudah rada-rada panas ya. Ya, memang materi yang di ruang vektor ini, saya pun dulu ya, waktu belajar pertama kali ini juga, aduh, abstrak sekali gitu kan ya. Nggak bisa kelihatan. Tapi ini nanti kalau Anda lihat ke belakangnya itu, sebenarnya kalau di teknik informatika ya banyak digunakan gitu ya. Tapi memang nggak akan secara langsung seperti ini, enggak. Cuma secara nggak langsung itu Anda ternyata butuh teori-teori yang ada di ruang vektor ini. Jadi ya harus sabar. Oke. Nanti dicoba ya yang tadi ruang vektor apa tadi? Yang M22 itu Anda coba minggu depan, kalau kita pas ketemu, andaikan ada yang perlu dibahas, ya kita bahas dulu. Tapi kalau Anda merasa semuanya, oh sudah tahu Bu, ternyata dengan mencoba sendiri itu saya akhirnya ngerti maksudnya itu harus seperti apa. Bagaimana cara membuktikannya itu saya jadi lebih tahu sekarang, gitu ya. Lebih baik jadinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk nilainya sudah tidak ada yang komplain ya ini ya, MTS-nya. Ya, kalau tidak ada yang komplain nanti saya coba masukkan di MyUbaya. Kemudian saya minta tolong untuk ngecek juga ya di MyUbaya apakah nilainya sudah sama dengan yang tertera di Excel yang kapan hari sudah saya share itu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Selamat siang. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Bu.
Kasih Bu. Ya. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Misi Bu, Ya. video ini upload kapan ya Bu? Mau nyatet? Iya, secepatnya. Sekarang saya kan harus upload ke YouTube.